Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ido Irawan. Kali ini saya akan membahas atau sharing-sharing sedikit soal pemutihan pajak di Jawa Tengah. Nah, khususnya di tahun 2022 ini adalah belum lama ini Dispenda Jawa Tengah itu membagikan postingan yaitu berisi tentang pemutihan pajak yang terdiri dari tiga kriteria. Tiga. Nah, tiga kriteria. Nah, yang pertama, oke, kita bahas dulu yang pertama itu adalah bebas denda pajak kendaraan bermotor. Jadi, di sini yang dibebaskan adalah dendanya saja. Ya. Jadi, apabila kita terlambat pembayaran pajak itu terlambat 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun 3 tahun, nah dalam kasus ini yang kita bayarkan cukup PKB dan SPD KLLJ-nya. Nah, untuk kolom denda ataupun sanksi yang tertera di STNK seperti ini, lah itu dihapus dalam artian dendanya itu sebesar 25% dalam 1 tahun. Lah, untuk video denda pajak itu bisa dilihat di video saya di deskripsi, nanti saya bagikan linknya, itu cara menghitung denda pajak kendaraan bermotor. Nah, di sini balik ke topik utama ya, yaitu adalah yang dihilangkan adalah dendanya saja. Nah, kemudian bebas pajak pokok kendaraan bermotor di tahun kelima. Nah, ini dengan syarat adalah pajak kita itu menunggak minimal 5 kali atau 5 tahun, itu minimal ya. Jadi pasti melewatkan pajak 5 tahunan atau kaleng, pajak kaleng, ganti kaleng ya. Kaleng itu plat nomor. Nah, di sini, nah di sini tuh yang dibebaskan adalah tadi ya, yang pertama ya. Yang pertama itu apabila kita terlambat dalam membayar pajak baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, itu dendanya dihilangkan atau dibebaskan dalam artian kita hanya membayar pajak pokoknya saja, yaitu PKB dan SPD KLLJ-nya seperti yang tertera di STNK itu ya. Kemudian kalau yang ini yang pajak pokok 5 tahun, yang tahun kelima ini dihapuskan, itu berarti minimal, itu dengan syarat minimal kita terlambat membayar pajak selama 5 kali. Nah, 5 kali. Nah, jadi di sini 5 kali itu yang dihapus adalah yang pertama tadi, dendanya dihapus semua jadi hilang. Kemudian kalau kita pajaknya itu telat 5 kali, berarti pajak tahun kelima itu dibebaskan dalam artian kita tidak bayar. Jadi kita hanya membayar pajak per tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, yang kelima ini pajaknya itu dihapuskan, baik dendanya, baik PKB dan SPB KLLJ-nya. Nah, jadi cukup cukup ringan juga ya. Jadi kita telat 5 tahun, kemudian yang kelima itu dibebaskan. Ingat ya, yang kelima saja. Jadi yang PKB dan SPD KLLJ-nya. Misal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kebetulan yang kelima ini adalah pajak 5 tahunan. Jadi sekalian ganti plat nomor dan STNK. Nah, di sini adalah yang tidak bayar. Nah, tadi yang PKB dan SPD untuk pembayaran STNK atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu ada STNK, plat nomor itu tetap bayar sebesar 300.000 atau STNK sendiri, plat nomor sendiri untuk mobil itu 100 dan 200.000. Nah, itu untuk pajak 5 tahunan. Nah, bagaimana jika pajaknya itu tidak lebih dari 5 tahun? Misalkan 4 tahun misalkan. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu kita tetap membayar pajaknya pokok saja. Jadi pajak pokok yang pertama sampai keempat itu bayar pajak pokok dan SPD KLLJ-nya. Nah, untuk dendanya tadi yang pertama, dendanya dihilangkan atau dibebaskan. Itu untuk pajak bebas denda dan bebas pajak tahun kelima. Nah, untuk ada yang pertanyaan, silahkan komen di bawah, nanti akan saya bantu jawab. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bebas BPNKB 2, atau yang ini kalau BPN 1 itu untuk kendaraan baru. Nah, untuk BPNKB 2 itu untuk kendaraan bekas atau
pergantian kepemilikan dari yang baru yang pertama, yang ketiga, yang pertama balik yang kedua, ataupun yang ketiga, atau yang keempat, dan seterusnya. Nah, itu disebut BPNKB 2. Nah, di sini adalah besarnya itu adalah cukup lumayan, yaitu sebesar 2/3 atau 2 dari 3 atau 2 dibagi 3 dikali PKB. Contohnya saja begini. Misalkan PKB-nya itu 300.000, kemudian BPNKB-nya itu sebesar 2/3-nya, berarti 600.000 dibagi 300 sebesar 200.000. Lumayan juga ya. Pajaknya 300.000, BPNKB-nya 200.000. Dan di sini kalau kita melakukan balik nama, berarti tidak bayar 200.000. Lumayan kan? Apalagi kita tidak bayar pajak 2 tahun, terus kemudian kita balik nama ke Jawa Tengah. Nah, itu kita hanya membayar pajak 2 kali tanpa denda, tanpa BPNKB. Nah, enak kan? Nah, di sini untuk BPNKB di sini adalah untuk bebas itu dengan syarat adalah karena ini berlaku di Jawa Tengah, berarti untuk balik nama ataupun mutasi kendaraan dari luar Jawa Tengah, luar daerah, itu masuk ke Jawa Tengah, itu BPNKB-nya dibebaskan. Lain cerita jika kendaraan Jawa Tengah kemudian mutasi ke luar daerah, nah di luar daerah itu dimutasikan atau dibalik nama, sedangkan di daerah yang dituju itu tidak ada pembebasan atau pemutihan pajak ini, yang khususnya BPNKB 2 itu tidak ada, berarti kita tetap bayar di luar daerah tersebut. Nah, jadi ini hanya berlaku di Jawa Tengah. Dalam artian apabila wilayah lain ada iklan ataupun ada program pemutihan ini, nah mari kita manfaatkan bareng-bareng. Nah, yang saya bahas kali ini adalah di Jawa Tengah. Ada lagi kemarin di luar Jawa itu ada di Sulawesi ataupun di Sumatera, itu pasti ada. Nah, di sini yang saya bahas adalah khususnya itu adalah mutasi atau balik nama yang masuk daerah tersebut. Nah, untuk masuk ke sini khususnya Jawa Tengah ini itu bebas balik nama. Oke, di sini untuk teman-teman yang mungkin kebingungan bisa silahkan ajukan pertanyaan ataupun kita bersharing ria ataupun kita berbagi cerita di bawah, di komen di bawah ya. Nah, yang seperti yang saya bahas tadi, kesimpulannya adalah untuk pajak kendaraan bermotor atau pemutihan pajak ini itu ditujukan yang pertama adalah dendanya itu dibebaskan, dendanya saja. Kemudian pajak tahun kelima jika pajak kita itu minimal 5 kali terlambat atau tunggak. Kemudian BPNKB-nya itu juga segera balik nama, itu juga dibebaskan.